Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ona Permatasari dengan NIM 20104117137. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Pemasaran dengan dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pertanyaan yang pertama tentang mengukur pemahaman mahasiswa terhadap manajemen pemasaran. Pemahaman saya tentang manajemen pemasaran dapat saya lakukan melalui evaluasi komprehensif seperti menggunakan ujian tulis dan pretest penilaian berfokus pada penguasaan konsep inti suatu bisnis serta penyusunan strategi yang efektif. Yang pertama ada aspek kognitif yang diukur. Evaluasi harus mencakup kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan poin-poin fundamental berikut: analisa pasar dan konsumen, kemampuan membaca tren perilaku konsumen dan melakukan segmentasi pasar, penargetan serta penempatan produk, bauran pemasaran market. Yang kedua ada bauran pemasaran, marketing atau mix 7P, pemahaman terhadap produk, brands, balance, promotion, people, process, dan physical evidence. Yang ketiga ada perencanaan strategis, kemampuan menyusun keputusan strategis, misalnya meluncurkan produk baru berdasarkan kondisi kompetitor dan lingkungan bisnis. Baik, selanjutnya ada instrumen pengukuran. Kita dapat menggunakan berbagai metode berikut untuk mendapat gambaran pemahaman yang akurat. Studi kasus bisnis nyata. Berikan masalah pemasaran real dari perusahaan agar mahasiswa dapat menerapkan konsep teoritis ke dalam praktik nyata. Ujian komprehensif atau UAS, gunakan soal penggan, evaluasi dan umpan balik feedback. Kuis awal praktek berguna untuk mengukur pengetahuan dasar mahasiswa sebelum materi diberikan. Evaluasi akhir protes digunakan untuk mengukur seberapa jauh peningkat pemahaman. Kuesioner persepsi bagaimana kuesioner kepada mahasiswa untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap metode pembelajaran yang digunakan dosen. Untuk saya pribadi, saya lumayan mengerti tentang manajemen pemasaran. Bagaimana cara kita menjadi konsumen dan penyewa atau karyawan toko. Karena di beberapa video saya dan teman-teman saya ada berinteraksi sebagai konsumen dan penyewa toko. Dari situ saya mulai sedikit paham apa itu manajemen pemasaran. Pusing mikirin target jualan, sesatnya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah galau merana. Mending tentuin 4P aja, lupakan semua. Pahami pasar kita bersama, konsep marketing namanya. Ayo susun produk biar laku keras, pikirkan prisnya, laba jadi pantas. Pilihlah prisnya, distributor cerdas, atur promotion, jual makin luas. Ayo susun produk biar laku keras, pikirkan plusnya, laba jadi pantas.
Susun produk biar laku keras, pikirkan prisnya, laba jadi pantas, pilihlah prisnya, pilih talent distributor cerdas, atur promotion, jual makin luas. Saya akan membacakan melatih refleksi diri dan berpikir kritis dalam manajemen pemasaran adalah kunci untuk menguji efektivitas kampanye, memahami perilaku konsumen dan membuat keputusan strategis berbasis data. Yang pertama ada mempraktikkan refleksi diri atau self-reflection. Refleksi diri adalah proses mengevaluasi kinerja dan keputusan pemasaran masa lalu untuk menemukan area yang perlu ditingkatkan. Pertama ada tinjau metrik kampanye secara rutin. Jangan hanya melihat data keberhasilan, evaluasi juga metrik yang tidak mencapai target dan tanyakan pada diri sendiri mengapa metrik tersebut gagal dan asumsi apa yang ternyata salah. Yang kedua ada buat jurnal pemasaran, marketing journal. Biasakan mencatat strategi yang Anda jalankan setiap minggu, termasuk tantangan yang dihadapi dan bagaimana Anda menyelesaikan ini, membantu memetakan pola pengambilan keputusan Anda. Terbuka terhadap kritik, mintalah umpan balik yang jujur dari rekan kerja, atasan, atau bahkan klien mengenai ide atau hasil kerja Anda. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis dalam marketing adalah keterampilan untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan mengambil keputusan terbaik dalam kondisi yang dinamis. Jangan terima informasi mentah-mentah, selalu verifikasi data pasar dan tren konsumen. Pertanyakan validasi sumber data yang Anda gunakan dalam riset sebelum menyusun strategi pemasaran. Evaluasi keputusan secara logis. Gunakan data nyata seperti rasio, konversi, atau A/B dan testing. Bukan sekadar intuisi untuk mendukung pilihan Anda. Pelajari lebih lanjut. Yang ketiga adalah biasakan selalu bertanya mengapa dan bagaimana jika ini membantu Anda mengali akar masalah suatu kampanye, mengantisipasi risiko dan memprediksi masalah potensial sebelum terjadi. Walaupun strategi pernah merugi hingga nyaris gulung tikar, mana yang sanggup ku biarkan di era ini. Walaupun telah kususun data tren, begitupun targetnya, namun bila saatnya metrik membaca, dengarlah ini. Walaupun bisnis tak selalu pasti, ku bakal evaluasi data tren, bawa arah strategi tanpa takut dan ragu. Walaupun pemasaran pernah gagal, sudi lagi coba kenal strategi lamaku pun ternyata mudah berubah arah. Walaupun konsumen bukan titisan dewa, ku takkan kecewa, karena ku mampu berpikir kritis. Ukur ROI yang pasti, karena ku paham strategi dalam dunia bisnis ini. Selanjutnya saya akan membacakan mengintegrasi teori manajemen pemasaran dengan pengalaman belajar di
Pangan sangat penting untuk menjabati kesenjangan antara konsep akademis dan realita pasar. Pendekatan ini mengubah pengetahuan pasif menjadi keterampilan praktis yang aplikatif. Yang pertama ada pembelajaran berbasis project based learning. Praktikkan konsep-konsep seperti segmentasi, penargetan, dan pemosisian atau biasa disebut STP langsung ke dalam bisnisnya. Terapkan strategi kampus, gunakan bisnis lokal di Pontianak atau buat proyek simulasi untuk merancang. Evaluasi hasil, lakukan analisis SWOT secara berkala pada proyek tersebut untuk melihat apakah teori yang digunakan sudah efektif dan perlu penyesuaian. Yang kedua ada studi kasus dan analisa situasi. Gunakan metode studi kasus untuk membedah bagaimana perusahaan besar memecah masalah pemasaran mereka. Pelajari kasus nyata, analisa strategi dan merek-merek ternama yang tersedia di Harvard Business Public atau Emerald Publishing untuk melihat keberhasilan atau kegagalan penerapan teori secara langsung. Diskusi interaktif, diskusikan studi kasus ini dan kelompok belajar agar Anda bisa melihat berbagai sudut pandang praktik dari rekan-rekan Anda. Yang ketiga adalah simulasi bisnis dan gamifikasi. Manfaatkan platform simulasi pemasaran digital untuk menguji teori tanpa risiko finansial di dunia nyata. Ada gunakan simulator, platform seperti marketplace, live, atau Stockton memungkinkan Anda mengambil keputusan harga, distribusi, dan promosi, lalu melihat dampaknya terhadap pasokan pasar secara instan. Yang keempat ada magang atau keterlibatan industri. Terjun langsung ke dunia kerja adalah cara untuk memvalidasi teori pemasaran yang telah dipelajari. Yang pertama ada dapatkan pengalaman nyata. Lamar program magang di divisi pemasaran perusahaan lokal atau nasional Indonesia. Cari lowongan terpercaya melalui platform seperti LinkedIn atau Glints. Evaluasi praktik, bandingkan strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan tempat Anda magang dengan literatur atau jurnal pemasaran terkini. Yang kelima ada sertifikasi profesional. Dukung pemahaman teori Anda dengan sertifikasi yang diakui oleh praktis industri. Ikuti pelatihan, ikut kursus pemasaran digital seperti Google Analytics Certification atau HubSpot Academy untuk mendapatkan keterampilan taktis yang langsung bisa digunakan di dunia kerja. Melalui kombinasi langkah-langkah di atas, Anda tidak hanya menghafal teori manajemen pemasaran, tapi juga memahami kapan, di mana, dan bagaimana teori tersebut harus diterapkan dan memenangkan persaingan pasar yang dinamis. Mahasiswa, mahasiswa, kenapa kau bingung-bingung? Teori manajemen sudah hafal, tapi di lapangan malah linglung. Teorinya mantap, sungguh kau tak pernah lupa. Tapi kalau tidak dicoba, sungguh ilmu jadi hampa. Kau bilang padaku, paham teorinya, segmentasi pasar dan juga baurannya. Kau janjikan aku laba setinggi langit, tapi strategi lapangan kok bisa pahit. Praktiknya susah. Dulu kau janji bikin produkmu laku, praktik di pasar konsumen pun tak tentu. Dulu kau janji bikin produkmu laku,
Praktek di pasar konsumen pun tak tentu. Kau bilang pasarnya, inilah strategi pemusnya itulah. Bosan dengan alasanmu. Kau pikir jualan cuma modal teori. Kau pikir target pasar tak butuh empati. Teori yang inilah, pengalaman yang itulah, integration. Baik, saya akan menceritakan bagaimana harapan awal saat saya mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran dan bagaimana persepsi saya tentang dosen Bapak Adi Mursalin SEMM yang sangat baik hati. Langkah pertama saya memasuki ruangan, saya jujur, saya canggung, saya takut karena saya mahasiswa ngulang dan tidak punya teman di situ. Tapi syukurnya teman-teman di kelas sangat baik dan menerima saya. Terus saya sudah tahu metode pembelajaran Bapak menggunakan video, tapi lebih asiknya lagi yang sekarang di-upgrade menjadi ada lagunya. Jadi kayak kita belajar nggak bosan. Terus saya berharap mata kuliah ini bukan sekedar teori menghafal, melainkan gerbang untuk memahami dinamika konsumen dan dunia bisnis yang sesungguhnya. Saya ingin menguasai seni menganalisa pasar, menyusun strategi promosi yang kreatif, hingga merancang peluncur produk harapan terbesar saya. Adalah ilmu ini menjadi bekal konkret jika nantinya saya ingin membangun bisnis atau bersaing secara profesional di dunia kerja. Persepsi ini memberikan semangat baru bahwa saya berada di jalur yang tepat untuk mengasah soft skill di bidang marketing. Saya yakin bimbingan dari dosen yang kompeten akan membuka wawasan saya lebih luas tentang seluk-beluk dunia pemasaran bagi rekan-rekan yang ingin tahu dalam mengenai alasan memilih dan prospek jurusan ini. Dan pas di tengah-tengah rasa penasaran tersebut, Bapak masuk ke ruangan. Persepsi awal saya terhadap beliau ketika berubah dari bayangan yang kaku menjadi sangat kagum. Beliau tampil dengan pembawaan yang berwibawa namun memancarkan aura ramah dan sangat menguasai materi. Beliau tidak hanya fokus pada deretan angka atau konsep dasar, tetapi juga menekan bahwa pemasaran sejatinya adalah soal memahami kebutuhan manusia dan membangun koneksi emosional. Gaya penyampaiannya yang interaktif membuat saya optimal bahwa kelas ini akan menjadi ruang diskusi yang hidup dan mencerahkan, bukan sekedar ceramah satu arah. Dikarenakan Bapak memberikan kami pertanyaan dan jawaban melalui video. Itu yang membuat saya dan teman-teman saya tidak canggung untuk menjawab dan tidak takut untuk gagal karena Bapak memberikan kami peluang untuk membuka HP dan membuat video lagu menggunakan AI. Terima kasih Bapak. Walau produknya sementara, konsumen merasa bahagia, punya produk dan price yang menggoda, balance promotion tak lupa. Kalau ku klik digital marketing, traffic makin membahana.
bikin people proses dan fisik attention. Hasrat beli pun membara. Digital marketing, oh indahnya perilaku konsumen buatku melayang. Walau lihat sekilas akan selalu ku kenang dalam strategi digital marketing. Oh indahnya perilaku konsumen buatku melayang. Walau hanya konten akan selalu ku kenang selama-lamanya. Baik, saya akan menjawabkan penerapan ilmu pemasaran dalam kehidupan nyata. Berpusat pada strategi memahami kebutuhan konsumen, melakukan riset pasar, dan menyusun bauran pemasaran produk, harga, dan lokasi dan promosi. Berikut adalah serta pandangan saya. Penerapan ilmu pemasaran dalam kehidupan saya adalah saya pernah jualan online, menerapkan strategi search engine marketing, dan memanfaatkan toko online atau marketplace agar lebih dekat dengan pembeli. Saya juga pernah membantu UMKM mengimplementasikan ilmu dengan merancang strategi diferensiasi seperti desain kemasan yang menarik, menetapkan harga kompetitif, dan mengoptimalkan pasaran digital. Saya pernah promosi suatu produk, melakukan konten marketing, menggunakan media sosial secara aktif, hingga bekerja sama dengan influencer untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hasil atau perubahan yang dirasakan saat ilmu ini dipraktikkan kepada perusahaan nyata yang langsung terlihat secara lain, peningkatan penjualan produk atau jasa lebih cepat dikenal dan diminati target audiens yang berujung pada lonjakan transaksi. Perluasan pasar strategi digital memungkinkan jangkauan konsumen menembus geografis lokasi bahkan hingga keluar kota. Manfaat ilmu manajemen pemasaran bagi diri saya sendiri: mengasah kreativitas, mendorong cara berpikir out of the box dalam merancang konten promosi dan inovasi produk. Kemampuan komunikasi lebih peka dalam memahami psikolog konsumen dan keterampilan menyampaikan nilai value suatu produk secara persuasif. Dampak pada masa depan saya nanti, ilmu ini sangat adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi di masa depan. Keahlian membaca tren pasar dan membangun merek branding akan terus relevan dan sangat dicari oleh perusahaan di semua sektor industri, atau menjadi modal untuk jika saya membangun bisnis sendiri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Harapan saya ingin mendapatkan nilai yang bagus, nilai A dari Bapak Adi yang berbaik hati. Saya mohon dengan kerendahan hati saya untuk memberikan saya nilai yang bagus, dikarenakan saya adalah mahasiswa mengulang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.